Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema tahapan pembahasan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan sudah hadir ada Bapak Eko Prasetyo SEMSI, Bapak Marteni, dan juga Bapak Gigit Sugito Esos. Nah, pada pembahasan kali ini pastinya tentang tahapan APBD. Nah, APBD sendiri dalam pelaksanaan fungsi anggaran, alat kelengkapan apa yang melaksanakan fungsi anggaran DPRD sendiri, Pak Eko? Iya, kalau di alat kelengkapan kita dibagi-bagi tugasnya masing-masing ya. Nah, kebetulan kalau sesuai dengan tema kita, alat kelengkapan yang membahas tentang anggaran itu di Badan Anggaran. Di Badan Anggaran. Jadi Badan Anggaran itu anggotanya terdiri dari siapa saja ya, perwakilan dari fraksi-fraksi dengan komposisi proporsional sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Nah, di Badan Anggaran inilah kemudian nanti akan dibahas semua rancangan-rancangan program-program kerja dari OBD, kemudian nanti dibahas di Badan Anggaran, kemudian nanti komisi juga bisa dalam tanda petik mewarnai itu dalam forum konsultasi Badan Anggaran dan komisi-komisi. Nah, fungsinya di Badan Anggaran. Beda lagi kalau misalkan di alat kelengkapan yang membahas tentang pembentukan peraturan daerah. Kita punya Bapemperda, BP2D ya namanya itu nanti yang bertanggung jawab untuk fungsi legislasi. Jadi kan kinerja kita itu diukur dari fungsi-fungsi kita. Misalkan target kita untuk Raperda di tahun ini berapa jumlah Raperda. Kalau ini bisa diselesaikan semua, salah satu target kita, indikator kinerja kita tercapai misalkan. Terus kemudian difungsikan dan di fungsi pengawasan nanti di komisi-komisi yang lebih maksimal. Itu Mbak Vivia. Nah, kemudian kalau setelah itu bagaimana tahapan dan mekanisme pembahasan APBD? Pak Gigit, monggo. Iya, terima kasih. Jadi APBD itu tahapan yang dilakukan pertama adalah penyampaian nota keuangan era APBD Bupati kepada DPRD. Itu adalah tahap awal. Terus berikutnya pasti kita melakukan paripurna di mana harus ada pandangan umum fraksi. Setelah pandangan umum fraksi adalah jawaban Bupati.
Nah itu baru masuk tahapan ketiga adalah masuk di badan anggaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa di pembahasan RAPBD itu adalah tugas kewenangannya adalah di badan anggaran, di mana di situ dibahas dengan tim anggaran eksekutif. Nah setelah sudah ada bahasa sinkron atau sudah ketemu titik temu, begitu kan, apa mau eksekutif dalam hal ini bupati yang diwakili oleh tim anggaran eksekutif bersama DPRD yang diwakili oleh badan anggaran sudah pada ketemu titik simbol, ya udah kita paripurnakan dengan penetapan RAPBD. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu minimal pasti 2 kali kita menyusun RAPBD. Jadi di awal pasti RAPBD murni. Taruhlah kita berbicara 2026, ya itu berarti nanti tahapannya ya pasti sebelum November, akhir November besok itu kita harus sudah menetapkan RAPBD untuk RAPBD 2025. Iya kan. Nah, terus berikutnya nanti berlangsung di Juni, Juli, Agustus. Itu bahwa deadline terakhir itu di bulan Agustus kita sudah harus juga menetapkan lagi yang namanya RAPBD perubahan. Gitu. Jadi di kurun waktu 1 tahun itu pasti ada 2 kali kita menyusun proses pembahasan anggaran di Kabupaten Klaten. Jadi saya pikir itu, Mbak. Kemudian siapakah yang menjadi pimpinan badan anggaran dan bagaimanakah mekanisme pembentukannya? Monggo. Kalau untuk pimpinan badan anggaran itu ex officio dari ketua DPRD, Mbak. Jadi pimpinannya adalah yang pasti adalah ketuanya adalah ketua DPRD. Terus wakil-wakil ketua juga sama, jadi nanti menjadi wakil ketua badan anggaran. Terus yang lainnya itu perwakilan dari setiap fraksi, begitu. Jadi dari masing-masing fraksi nanti mengusulkan sesuai proporsionalnya jumlahnya. Masing-masing ya. Kemudian apa yang menjadi tugas tim anggaran pemerintah daerah dan siapa saja anggotanya? Monggo Pak Eko. Melengkapi apa yang disampaikan Mas Marin, salah satu sekretaris bukan anggota itu sekwan ya. Jadi sebagai sekretaris tapi bukan anggota itu sekwan di badan anggaran. Kalau tugas dari TAPD itu ya kemudian kan bertugas untuk mengumpulkan, menginventarisasi rencana-rencana kerja dari OPD-OPD yang dibawa itu untuk kemudian diformulasikan dan disajikan kepada badan anggaran untuk mendapatkan dalam tanda petik persetujuan sebelum paripurna. Tadi sampaikan Mas Didit, harus ada titik temu ini. Kalau pertanyaan apa kadang-kadang tidak ada titik temu, ya ada. Kadang-kadang karena ini kan dinamika pembahasan, kemudian kita juga mendapatkan tugas-tugas dari Indopartai, tugas-tugas dari masyarakat, misalkan program itu bisa saja itu dikomunikasikan di situ. Tetapi dinamika selama ini selalu bisa ditemukan titik temu di proses di badan anggaran, rapat badan anggaran, sehingga nanti setelah di badan anggaran ini sinkron atau bahasanya Mas Git harmonisasi di badan anggaran ini berjalan dengan baik, nanti di paripurna itu ya kita tinggal ngepyake dari sisi legalitasnya harus di paripurna dan itu sudah bisa disepakati di paripurna itu. Jadi tugasnya TAPD itu kemudian apa namanya dari OPD itu apa kemudian program-program rencana kerja yang akan kemudian kita dari APBD dirumuskan di situ, disajikanlah kepada badan anggaran. Iya, angka-angka biasa gitu. Baik, kemudian kalau sebelum melakukan pembahasan antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, apa peran komisi bersama OPD mitra kerja dalam rangka persiapan pembahasan APBD? Iya, proses itu kan sebenarnya panjang. Dari proses perencanaan sampai ke proses penganggaran. Iya. Jadi memang sebelum sampai proses penganggaran penyusunan RAPBD itu kan dimulai dari proses perencanaan. Kalau perencanaan itu di sektornya ada di teman-teman Baperida, sekarang Baperida. Nah, mereka yang meramu gitu kan. Nah, biasanya salah satu unsur atau bahasa sekarang bahwa DPRD ini kan menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Iya, betul. Gitu kan. Kalau di sisi perencanaan, ya udah kita kan punya akun SIPD. Iya. Anggota-anggota dewan ini kan semua punya akunnya masing-masing.
gitu kan. Nah, kita bisa input perencanaan di situ. Itu kalau berbicara pada personal individu orang per orang. Nah, tapi kalau pada posisi komisi, bahwa sebelum di RAPBD itu kan pasti didahulu dulu dari RKPD, ya kan. RKPD-nya nanti pasti berlanjut ke KUA PPAS. Nah, biasanya di sisi inikah, di KUA PPAS inilah nanti teman-teman komisi itu dilibatkan. Belum, tidak pada posisi RAPBD-nya, tapi di proses perencanaannya. Iya, karena kalau taruhlah sudah KUA PPAS itu sudah kita sepakati dalam bentuk MOU, kesepakatan bersama, dan itu diparipurnakan, gitu kan. Nah, itu sudah menjadi angka pasti, biarpun pasti tapi juga masih bisa ada dinamika perubahan nanti di RAPBD. Tapi harus ada prasyarat-prasyarat tertentu, begitu kan? Misalnya adanya faktor human atau faktor alam yang dimungkinkan ada perubahan, karena KUA PPAS ini kan sudah angka final. Biasanya nanti di RAPBD itu tinggal ngiling aja, gitu loh. Karena memang kita diharapkan kan oleh BPK itu kan sekarang ada yang namanya audit perencanaan. Iya, betul. Kan tidak bisa hanya sekonyong-konyong, tahu-tahu kok ada anggarannya. Iya kan? Tahu-tahu muncul ada anggarannya. Sekarang tidak bisa, Mbak. Jadi sekarang dari perencanaan. Jadi saya berharap pada masyarakat, pemilih-pemilih kita ini Dewan itu, bahwa kalau berharap ada program kegiatan harus mulai dari perencanaan, berarti harus masuk di SIPD. Gitu, Mbak. Pak Eko menambahkan monggo. Saya kira kalau kita bicara fungsi di komisi, ada forum konsultasi badan anggaran dengan komisi-komisi. Tetapi forum konsultasi ini sebagai bagian dari satu tahapan yang memang harus dilalui. Ya, nanti kan ada catatan-catatan. Nah, catatan-catatan itulah kemudian nanti biasanya masing-masing pimpinan komisi yang menjadi anggota badan anggaran melaporkan dalam forum badan anggaran. Ini loh hasil konsultasi dengan OPD ini, dengan OPD dan sebagainya. Nah, dari situ tadi kemudian muncul dinamika, pembahasan dan sebagainya. Itu tidak berpengaruh banyak terhadap proses tahapan yang disampaikan Pak Kikit tadi. Iya, berarti misalkan kalau ada yang urgent sekali juga bisa dimasukkan ke anggaran itu ya? Bisa, saya kira itu merupakan dinamika pembahasan. Iya, harus disinkronisasi, harus diharmonisasi sebelum ke paripurna. Iya. Ya, baik. Dan juga ini waktunya juga sudah berakhir ya Pak ya. Iya. Terakhir, closing statement perwakilan saja monggo dari Pak Eko tentang tahapan pembahasan APBD seperti apa Pak, monggo. Saya kira saya sepakat apa yang disampaikan Mas Kikit, bahwa dalam proses perencanaan masyarakat mestinya ikut terlibat di dalam mewarnai kebijakan-kebijakan publik. Bagaimana cara keterlibatan itu? Ya, mekanisme kita kan perwakilan. Masing-masing punya mekanisme untuk menyampaikan secara langsung kepada dewan-dewan yang terpilih, atau melalui mekanisme reses, atau langsung bersurat dan sebagainya. Saya kira kita cukup terbuka untuk itu. Gitu. Terima kasih Pak. Baik pemirsa dan juga pendengar setia RSPD Klaten, dan juga pada saat ini tahapan tentang pembahasan APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama DPRD Kabupaten Klaten usai sudah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda,
91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga dalam sehat, bahagia ya. Dan kembali pemirsa, seperti biasa setelah Anda simak talk show bersama DPRD Kabupaten Klaten bersama saya Dea Nadira, dan yang pasti bersama narasumber yang sudah hadir ada Pak Eko Prasetyo SMSI dari fraksi PDI Perjuangan. Halo Pak Eko. Halo Mbak Dea. Sehat pastinya ya? Baik. Yang kedua juga ada Pak Marteni dari fraksi Gerindra. Apa kabar ini Pak Marteni? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Sehat, luar biasa semangatnya. Dan yang terakhir ini bersama narasumber Bapak Insinyur Ruslan Rosidi dari fraksi PKB. Apa kabar Pak Ruslan? Sehat tentunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah tema yang sangat menarik sekali. Kita akan bahas tuntas mengenai BUMDes, dan ini bisa Anda nikmati di YouTube RSPD FM Klaten. Nah, langsung saja ini saya ke Pak Eko terlebih dahulu. Untuk tujuan pendirian BUMDes seperti apa ini Pak Eko? Ya, Mbak Dea, terima kasih. Jadi tujuan pendirian BUMDes yang pertama adalah meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Iya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pendapatan asli desa. Betul. Biasanya kalau laba BUMDes ini nanti kan masuknya ke PADes. Betul. Pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini nanti yang kemudian digunakan untuk program-program kerja pemerintah desa. Baik. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan potensi. Potensi desa kan banyak nih. Iya. Desa-desa yang punya UMKM misalkan, yang punya potensi wisata misalkan. Nah, ini bisa didorong dengan berdirinya BUMDes. Ya, baik. Pak Marteni akan menanyakan untuk pendirian BUMDes sendiri tujuannya? Ya, betul tadi Pak. Jadi bagaimana ya kalau tadi secara ekonominya kalau masyarakatnya ya sedikitnya mengurangi pengangguran Pak. Ya, Jadi, betul. dengan adanya BUMDes ya masyarakat sekitar kan ikut menggerakkan perekonomian. Setidaknya mereka bisa bekerja tidak keluar daerah gitu. Ya. Itu. Dan yang pastinya tadi untuk bagaimana hasil dari BUMDes bisa untuk menambah kemandirian daripada desa. Iya, baik. Saya akan menuju ke Pak Ruslan. Hal yang perlu dipersiapkan tentunya untuk dari pemerintah desa dalam rangka memilih unit usaha BUMDes sendiri, apa aja nih prepare-nya yang harus dipersiapkan ini? Monggo Pak Ruslan. Ya, terutama harus dianalisis potensi-potensinya desa. Ya. Kemudian sumber daya manusia. Kemudian peluang yang mungkin bisa ditangkap Ya. terhadap pembentukan BUMDes. Saya kira itu Mbak Dia. Ya. Potensi terbuka. Baik, Pak Eko akan menambahkan untuk Iya. hal-hal apa saja tentunya pemerintah desa ini Yang dalam rangka persiapan. Yang pertama tentu saja jangan sampai pendirian BUMDes ini hanya ikut tren. Ya. Dulu kan kita pernah booming nih Mbak Dea. Betul. Tren waterboom. Ya. Ya. Padahal kalau misalkan yang dianggap tren itu Ponggok, Ya. Ponggok ini kan punya sumber daya alam Betul. berupa mata air. Ya. Nah, kemudian dari mata air itu diolah kemudian menjadi destinasi-destinasi wisata. Wisata, iya. Jangan kemudian kan ada contoh, ada desa yang nggak punya sumber daya alam Air. berupa mata air, kemudian membuat destinasi wisata air yang dimana sumber airnya diambil dari sumur dalam di Betul.
sawah gitu ya. Iya. Iya 1-2 bulan nggak ada masalah. Nanti 3 bulan pasti masalah karena pasti kanan kiri kampung ini Iya. sumbernya pasti kekurangan air. Berkurang, karena ya. sudah ini. Nah ini yang harus di garis bawahi. Iya. Saya sepakat dengan Pak Ruslan bahwa analisa potensi desa. Iya. Jangan kemudian waduh di Ponggok sumber dayanya bagus kita ikut sana enggak. Kalau misalkan kita punya potensi pertanian yang bagus, kenapa enggak pertanian? Iya. Walaupun itu tidak seksi ya, unit usaha pertanian enggak seksi. Tapi saya bisa ambil contoh salah satu desa, Pak. Iya. Dengan juga namanya Desa Jabung. Iya. Dia berani mengambil satu unit bumdes usahanya adalah pertanian. Tetapi disandingkan dengan unit usaha pengolahan sampah. Betul. Menariknya, pengolahan sampah ini sampah diolah menjadi kompos. Iya. Komposnya ini dijual dan yang membeli siapa? Yang membeli bumdes itu sendiri. Ya, oke. Untuk apa? Untuk pupuk di lahan pertanian yang mereka olah. Sehingga di unit persampahan mereka bisa memberikan gaji UMR Ya. bagi pekerjanya. Sampai dengan masyarakat kan ini menyerap tenaga kerja nih. Betul, Cuma kemudian betul. mensejahterakan masyarakat. Serapan tenaga kerja ada, tetapi di sisi lain bahwa olahan produk sampah ini digunakan untuk unit usaha pertanian Baik. yang ada di lahan pertanian Iya. bumdes itu sendiri. Baik. Sehingga memang ini butuh kejelian. Saya pikir kepala desa dalam hal ini menakutkan pemerintah Iya. desa harus betul-betul jeli. Betul. Kalau memang dibutuhkan, diperlukan menyewa konsultan nggak ada masalah. Iya. Apakah boleh dianggarkan melalui APBDes? Boleh, Pak, ya. Baik, Boleh. baik. Sehingga jangan sampai perencanaan ini jangan sampai tergusar-gusur sehingga nanti hasilnya juga tidak maksimal. Oke. Kata kuncinya di perencanaan dan kata kuncinya bagaimana kemudian menggali potensi desa ini menjadi values, Ya. menjadi nilai lebih bagi keberadaan bumdes ini. Baik, pada intinya desa tersebut tidak usah mengekor ya. Tinggal mengekor. bagaimana potensi Kalau ada kita nggak desa ada, tersebut. Betul. Kalau kita punya potensi yang lain, kenapa Ya. nggak kita tonjolkan? Yes, Gitu. baik. Kemudian untuk keberadaan BUMDes ini pastinya sangat penting dalam mendorong perekonomian desa. Namun dalam hal pelaksanaannya ini pastinya ada beberapa permasalahan. Nah, apa saja ini untuk tantangan dan juga kendalanya, Pak Martin? Tantangannya ini, Mbak, apa? Kadang kesiapan dari teman-teman di wilayah Ya. atau teman-teman desa itu kadang latah tadi. Ya, Temennya bikin apa tadi yang wisata potensi air. wisata Ya. air. Aha. Ini tidak punya. Termasuk salah satu di tetangga desa Ya. saya, Mbak, itu bikin kolam renang Ya. yang nggak ada sumber mata air, ya. gitu loh. Jadi kadang latah itu. Yang kedua kadang penggalian potensinya nggak terlalu nggak terlalu serius kan gitu. Maksimal. Jadi mereka hanya wah ini yaitu tadi latah-latah tadi, Mbak. Nah, biasanya kadang yang kita takutkan, Mbak. Jadi Ya. jangan sampai BUMDes ini berdiri gitu Betul. membunuh kegiatan yang usaha masyarakat gitu. Iya. Jadi kalau di situ udah ada toko kelontong terus ini bikin toko kelontong sendiri kan ya masalah. Iya, Nanti iya, teman-teman masyarakatnya yang bisa mati kan gitu. Oke, ya baik. Untuk permasalahan dan tantangan sekaligus kendala, Pak Ruslan mau menambahkan? Ya, sumber daya manusia. Betul. Sumber daya manusia kan kalau biasanya putra desa yang potensial ini kan merantau ke pusat-pusat besar. Ya, betul. Padahal memang sebenarnya ada peluang untuk memajukan desa. Ya. Memang yang ini menjadi tantangan tersendiri. Pendidikan sumber daya manusia yang handal ini terlanjur tertarik dengan perusahaan besar. Itu menjadi permasalahan tersendiri karena memang tadi belum bisa menjaminnya BUMDes ini menjadi lembaga usaha yang betul-betul profitable. Nah ini sehingga memang menjadi tantangan bagi pengelola BUMDes Ya. itu untuk bagaimana bisa menciptakan peluang usaha, kemudian bisnisnya profitable, kemudian bisa memberikan kesejahteraan yang Ya. memadai. Oke, baik. Iya. Ini memang yang menurut saya tantangan tersendiri. Oke. Selain potensi desa tersebut juga SDM-nya tentunya. Ya, baik. Terakhir, hal yang harus dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam pengembangan BUMDes tersebut. Pak Eko dulu. Ya, yang pertama tentu saja kalau kita bicara SDM hal yang harus dilakukan pasti peningkatan kapasitas ya. Betul, ya. Peningkatan kapasitas ini ya bisa dengan BIMTEK, bisa dengan
misalkan studi banding dengan wilayah-wilayah yang BUMDesnya sudah maju, pengelolaannya sudah maju, ini bisa kerjasama antar desa ini. Betul. Ya. Nggak usah kemana-mana, di Kabupaten Klaten aja. Antar Kabupaten Klaten misalkan, Ponggok ini juga sudah menjadi tujuan nasional kan ini. Betul. Ya. Ngapain kita harus ke Nusa Tenggara, ke Kalimantan? Kita ke Ponggok aja. Di sana sudah ada 12 unit usaha misalkan. Di sana sudah bisa ada program dari hasil usaha di BUMDes ini, satu rumah satu sarjana. Ini yang pertama terkait dengan SDM. Kemudian yang kedua, kita itu tahun sebelum COVID itu juga menganggarkan untuk pendampingan modal ya. Pendampingan modal BUMDes sebesar 100 juta. Oke, baik. Tapi ini memang apa namanya, karena kemarin COVID harus refocusing. Nah ini nanti harapan kita nanti ke depan kita juga akan pendampingan sehingga bisa dimaksimalkan untuk mengatasi kendala-kendala. Oke, menarik sekali berbicara mengenai BUMDes ini, panjang kali lebar tentunya ya. Baik, sebelum kita akhiri tentunya closing statement sepertinya Pak Eko ini, Pak Martin dan Pak Ruslan ya. Silakan Pak Eko. Ya, baik. BUMDes ini kan salah satu sosok guru perekonomian dan ini menjadi roh dari kemandirian desa. Baik. Ketika BUMDes ini nanti maju, ketika BUMDes ini nanti berdaya guna dan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah desa tersebut, saya kira akan berkontribusi positif terhadap penekanan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten. Baik. Harapan kita tahun-tahun yang akan datang, BUMDes di Klaten akan lebih maju. Oke, ya baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya, kemudian juga untuk Pak Martini dan juga Pak Ruslan, sehat selalu untuk Anda semuanya. Baik. Demikian pemirsa, dialog bersama DPRD Kabupaten Klaten mengenai satu buah tema yang sangat menarik sekali, BUMDes. Semoga apa yang sudah disampaikan para narasumber, Bapak Eko Prasetyo SMSI dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Pak Martini dari fraksi Gerindra, dan juga Bapak Insinyur Ruslan Rosidi dari fraksi PKB menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Diana Dira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.